warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat. Anak-anak, sekarang kan lagi musim virus corona. Jadi ibu berpesan agar kalian selalu rajin mencuci tangan dalam keadaan apapun atau sedang beraktivitas apapun. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu, dan siap laksanakan. Oh iya anak-anak, di pembelajaran hari ini sangat spesial karena apa? Karena Bu Sandra akan ditemani oleh Pak Rino dan Bu Septi. Jadi ibu mohon kalian harus memperhatikan penjelasan dari Bu Sandra, Pak Rino, dan Bu Septi. Mengerti? Wah, pasti seru ini. Siap, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelasnya silahkan memimpin kita doa sehingga apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Untuk semua, Pak, tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan juga buku masing-masing untuk kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Pak, siap laksanakan. Baik anak-anak, sepertinya kalian sudah siap semuanya ya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, ibu akan bertanya anak-anak, siapa yang kemarin masih ingat kita mempelajari tentang apa ya? Ayo, coba angkat tangan siapa yang masih ingat. Kemarin kita belajar tentang teks berita. Betul sekali nak. Nah, sekarang ibu bertanya lagi, siapa yang masih ingat teks berita itu apa ya? Ayo, angkat tangan yang bisa menjawab. Bu, saya ingat. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi yang biasanya disebarkan melalui radio, TV, dan internet. Wah, betul sekali anak-anak. Jawabannya betul semuanya. Nah, anak-anak, seringkali kita mendengarkan suatu berita atau memperoleh berita, itu biasanya kita bisa mendengarkan lewat radio. Ada juga yang seringkali kita lihat yaitu lewat televisi, ya kan? Nah, biasanya ketika kita mendengarkan suatu berita di televisi, coba kalian perhatikan, di situ pasti ada banyak sekali wartawan. Betul atau tidak? Biasanya di TV banyak wartawan. Itu sedang apa ya, Bu? Jadi anak-anak, wartawan tersebut sedang melakukan sebuah wawancara. Bu, wawancara itu apa ya? Nah, anak-anak, untuk menjawab semua pertanyaan anak-anak tentang apa itu tadi wawancara, akan sesuai dengan pembelajaran kita kali ini, karena kita akan membahas tentang wawancara. Jadi pembelajaran kita tujuannya hari ini adalah supaya kita bisa mengetahui bagaimana definisi dari wawancara dan tujuan wawancara itu apa. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui tentang unsur-unsur dari wawancara itu bagaimana. Yang kemudian yang ketiga adalah tentang etika berwawancara itu seperti apa. Dan yang terakhir, nanti Ibu juga akan menjelaskan tentang susunan laporan wawancara itu bagaimana. Oh, baik, Bu. Nah, coba sekarang kalian berdiri semua. Ayo berdiri. Bu Sandra, Bu Septi, dan Pak Rino akan mengajak kalian bernyanyi bersama supaya kalian lebih paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ayo, sudah berdiri semua ya? Ini lagunya Ampar-Ampar Pisang, tapi liriknya diganti ya. Coba perhatikan di depan. Hitungan ketiga, Ibu mulai.
Siap? Oke. 1, 2, 3. Wawancara kegiatan mengumpulkan data atau informasi dari narasumber Tujuan wawancara mencari informasi berupa berita dan juga biografi. Tips dari wawancara itu bermacam-macam. Pertama, persiapan membuat pertanyaan. Kuasai materi, lalu pengenalan. Jangan lupa salam memperkenalkan diri. Bersikaplah sopan dan juga menghormati. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Wah, keren semuanya, bisa bernyanyi dengan baik-baik. Tepuk tangan anak-anak. Dan silahkan duduk kembali. Yeay, baik Bu. Baik anak-anak, lagu yang kita nyanyikan tadi merupakan sebuah pengantar pada pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang apa itu wawancara. Nah, coba nanti kalian perhatikan ke depan ya, karena Ibu akan menjelaskan secara lebih detail melalui PowerPoint. Dan jangan lupa anak-anak, nanti silakan kalian catat hal-hal yang penting pada penjelasan yang Ibu sampaikan. Mengerti anak-anak? Baik Bu. Nah, anak-anak, ini Ibu sudah siapkan materi melalui PowerPoint-nya. Jadi nanti akan Ibu sampaikan dan Ibu minta buat kalian harap diperhatikan baik-baik penjelasan Ibu ya, sehingga bisa paham nanti. Baik anak-anak, jadi kita langsung saja mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang wawancara. Sebelumnya, Ibu akan membahas kembali tentang pertanyaan salah satu dari kalian yang bertanya tentang, Bu, wawancara itu apa? Ya, tadi ya. Nah, coba dari anak-anak mungkin ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Ayo, siapa yang mungkin tadi malam belajar? Jadi langsung saja ya Nana, Ibu sampaikan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah informasi dari narasumber anak-anak. Jadi itu pengertian dari wawancara. Itu tadi merupakan definisi dan tujuan dari wawancara anak-anak. Untuk selanjutnya adalah tentang unsur-unsur wawancara. Nah, unsur-unsur ini wajib kita ketahui karena di dalam wawancara terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara merupakan orang yang mencari suatu informasi. Kemudian yang kedua unsurnya adalah tema. Tema merupakan perihal yang diwawancarakan atau tentang apa yang akan diwawancarakan. Selanjutnya yang ketiga ada narasumber. Narasumber merupakan orang yang diwawancarai atau biasa disebut informan. Kemudian yang terakhir ada waktu dan tempat. Jadi kita harus menentukan waktu dan tempat ketika kita melakukan wawancara. Penting bagi kita anak-anak untuk memahami unsur-unsur tersebut dalam wawancara. Bukan hanya itu saja, kita juga harus memahami tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara. Misalnya, yang pertama, kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan informasi yang diperlukan atau kita sesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Yang kedua, tentang penguasaan materi.
Jadi wajib bagi kita untuk memahami materi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita juga harus memperhatikan atau mempersiapkan diri secara mental supaya dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti grogi atau nervous. Terakhir, yang keempat adalah mempersiapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan wawancara, seperti alat rekam dan alat tulis. Berikutnya, anak-anak, setelah kita membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, kita juga harus memperhatikan tentang etika berwawancara. Jadi, di dalam etika berwawancara ada apa saja? Yang pertama, kita mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kemudian kedua, kita juga harus menggunakan bahasa yang santun dan juga bersikap sopan. Selanjutnya, yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut, tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, harus fokus pada materi wawancara. Selanjutnya, untuk yang kelima, tentang etika berwawancara ada tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat narasumber tersinggung. Selanjutnya yang terakhir, bersikap objektif dan simpatik. Nah, itu tadi etika berwawancara. Baik anak-anak, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kita membahas tentang daftar pertanyaan wawancara. Nah, biasanya kita bisa menggunakan aspek adiksimba. Apa itu aspek adiksimba? Jadi singkatannya adalah A. Apa? Kata ini biasanya kita gunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Kemudian di mana? Kata tanya ini kita gunakan untuk menanyakan suatu lokasi atau tempat kejadian. Selanjutnya, K. Kapan? Nah, kata tanya yang ini kita gunakan untuk menanyakan suatu waktu pada peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya, siapa? Kalau ini kata tanya yang kita gunakan untuk menanyakan tentang seseorang. Selanjutnya, M. Mengapa? Kata tanya ini kita gunakan untuk mengetahui informasi tentang alasan suatu peristiwa. Terakhir, bagaimana? Kita gunakan untuk menanyakan suatu informasi tentang cara atau proses. Nah, ayo coba perhatikan berikut ini. Ibu akan berikan contoh dari pertanyaan dalam wawancara. Pertama, apa saja bahan untuk membuat sate? Kedua, di mana Bapak berjualan sate? 3. Kapan Bapak mulai bekerja sebagai penjual sate? Keempat, siapa yang selalu membantu Bapak berjualan sate? Berikutnya, kelima, mengapa Bapak memilih bekerja sebagai penjual sate? Kemudian yang terakhir, keenam, bagaimana cara Bapak membuat sate jualan Bapak laris? Nah, itu tadi contoh pertanyaan wawancara menggunakan aspek adiksimba. Untuk selanjutnya, anak-anak, ketika kalian selesai melakukan sebuah wawancara, hendaknya kalian membuat laporan wawancara. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan bagaimana sih susunan dari laporan wawancara itu. Jadi, harap kalian perhatikan ya anak-anak. Baik anak-anak, jadi di dalam pembuatan laporan wawancara, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada pada bagian pendahuluan. Di sini terdiri atas latar belakang, kemudian tujuan, topik, waktu, dan tempat. Nah, untuk latar belakang terdiri atas alasan kenapa wawancara tersebut dilakukan. Kedua, tujuan wawancara berisi tentang poin yang akan dicapai.
Ketiga, topik berisi tentang bahasan wawancara. Dan terakhir, waktu dan tempat berisi tentang waktu dan tempat wawancara tersebut. Selanjutnya anak-anak, setelah Ibu jelaskan pada bagian pendahuluan, akan Ibu lanjutkan pada bagian hasil wawancaranya. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dan kalian ketahui. Untuk yang pertama, di bagian hasil wawancara terdapat narasumber. Di sini narasumber berisi tentang data narasumber yang diwawancarai. Kedua, pewawancara berisi tentang daftar pewawancara tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah transkrip hasil wawancara, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Jadi anak-anak, di bagian transkrip hasil wawancara tadi bukan hanya berisi tentang daftar pertanyaan, akan tetapi juga beserta jawaban dari narasumber. Nah, untuk selanjutnya kita bahas pada bagian penutup. Di sini ada 2 hal yang harus kalian perhatikan, yaitu simpulan dan saran. Untuk simpulan berisi tentang kesimpulan dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan dan transkrip wawancara yang dituliskan dalam laporan hasil wawancara. Sedangkan pada bagian saran, ini memuat saran yang diberikan pembuat laporan untuk narasumber yang menjadi topik di dalam laporan hasil wawancara. Baik anak-anak, itu tadi merupakan format susunan laporan wawancara. Untuk selanjutnya, Ibu akan tampilkan video tentang wawancara. Ayo kita simak baik-baik ya. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita mendapatkan tugas, khususnya mendapatkan tugas dari sekolahan Ani Alisan Kanet, yaitu khususnya untuk kelas 4B, yaitu mewawancarai pedagang tukang ayam warung Jawa. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aku mau nanya ya. Ibu sudah lama jalan di sini? Sudah hampir 1 tahun. Berapa ayam satu porsinya? 15.000 satu porsinya. Berapa untuk setiap harinya? Kurang lebih 100.000 per harinya. Ibu kontrak kapan beli di sini? Kontrak? Berapa bayar kontrak per bulan ya Bu? 500.000 per bulannya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sabita, saya Rizkana, saya Fahri. Assalamualaikum. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Nah, bagaimana anak-anak? Dari penjelasan Ibu itu tadi, apakah sekarang kalian semua sudah paham atau mengerti tentang apa itu wawancara? Sudah paham, Bu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang bertanya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan model pembelajaran bermain peran supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang wawancara. Pada kali ini akan dipandu secara langsung oleh Bu Sandra. Wah, ayo Bu. Wah, semuanya pada semangat ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bermain peran. Namun, sebelum kita memulai permainannya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah permainannya.
Nanti kalian berpasangan dengan teman sebangku kalian. Lalu kalian akan melakukan sweep. Jika yang menang akan menjadi pewawancara dan yang kalah menjadi narasumber. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, sekarang coba salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan. Nanti kalian memilih kartu yang ibu pegang untuk menentukan tema yang akan kalian untuk mempraktekkan wawancara. Dan ibu akan memberikan naskah untuk kalian praktekkan. Nah, sebelumnya kalian akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu untuk menyusun laporan wawancara yang kalian praktekkan. Tapi perlu diingat, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian harus membaca petunjuknya terlebih dahulu agar mengerjakan LKPD-nya benar. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD beserta kartu. Ya, taruh di belakang ya. Yang belakang ya. Oke, jangan lupa dibaca petunjuknya ya, Nak. Baik, Bu. Baik, karena semuanya sudah mendapatkan LKPD dan kartu, sekarang kalian mengerjakan ya. Ibu beri waktu 1 jam. Paham anak-anak? Baik, Bu. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ardiansyah. Saya di sini berperan sebagai pewawancara dan di sebelah saja. Hai, perkenalkan nama saya Adifta Prisma Siswadi Putra. Saya di sini berperan sebagai narasumber. Saksikan penampilan kami. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, selamat siang juga Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah boleh? Silakan, boleh. Terima kasih Pak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Ardiansyah. Pak, selamat berjualan bakso sudah berapa tahun ya Pak? Saya berjualan bakso sudah selama 10 tahun Nak. Wah, sudah lama ya Pak. Lalu Bapak berjualan buka dari jam berapa dan sampai jam berapa? Saya buka jam 9 pagi sampai jam 7 malam Nak. Kemudian Bapak menjual baksonya per porsi berapa ya Pak harganya? Saya menjual bakso seporsi seharga 8.000 saja sesuai perkembangan zaman Nak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Ya, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Bye. Nah, anak-anak, sekarang waktunya sudah habis ya. Silahkan anak-anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, silahkan perwakilan ke depan kelas untuk presentasikan. Kami Bu. Jadi teman-teman, hasil wawancara kami tentang pedagang bakso. Nama penjual baksonya adalah Pak Slamet. Beliau berjualan bakso sudah 10 tahun. Beliau biasanya membuka tokonya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Untuk harga seporsi baksonya 8.000 saja. Terima kasih. Wah, betul sekali. Anak-anak, beri tepuk tangan dong. Jawabannya sangat sesuai dan disampaikan dengan baik. Hore, benar sekali. Nah, sekarang anak-anak Baba minta untuk segera kumpulkan lembar kerja peserta didiknya di depan. Siapa? Sudah semua ya anak-anak. Sekarang silahkan kembali lagi duduk yang rapi dan perhatikan ke depan kelas.
Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya, ayo siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangan siapa yang mau duluan. Saya Bu, hari ini kita sudah belajar tentang wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencari informasi. Wah, betul sekali, Nak. Ayo, siapa yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Saya Bu, tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat wawancara seperti mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Betul sekali anak-anak jawabannya. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah ketika kita sedang melakukan sebuah wawancara untuk mencari suatu informasi, kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah menyusun pertanyaannya. Kemudian, ketika kita berwawancara, kita harus bersikap sopan dan jangan sampai menyinggung narasumber. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengerti sekarang? Baik, mengerti Bu. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan Bu, seru sekali. Alhamdulillah. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang wawancara. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Agar apa? Agar Ibu bisa seberapa paham sih anak Ibu tentang materi yang tadi? Tapi ingat ya, dikerjakan secara individu agar Ibu paham siapa yang masih belum bisa dan siapa yang sudah bisa. Paham anak-anak? Sekarang ayo dikerjakan ya. Ingat kembali, dikerjakan secara individu. Paham Bu. Sebelum kalian mengerjakan, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu, sudah jelas. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu 30 menit. Paham anak-anak? Selamat mengerjakan. Baik Bu. Baik anak-anak, sekarang waktunya sudah habis dan sekarang kita persiapan untuk pulang. Yeay, sudah semua Pak. Ure, pintar. Baik anak-anak, sekarang silakan buku sama alat tulisnya disimpan dalam tas. Sudah semua Pak. Nah, ketua kelasnya silakan memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang Bapak rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan juga anak-anak jangan lupa pelajari materi selanjutnya pada minggu berikutnya yang akan kita pelajari. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak.